Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang suci, Bapa yang kudus, Bapa yang bermurah hati. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya, berikan kepada kami damai sejahtera, kasih daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan mau selalu rindu mencari firman Tuhan di rumah Tuhan, supaya kami bersekutu bersama-sama, supaya urapan kuasa dari Tuhan turun di gereja, di mana kami Tuhan bergereja di sana, turun kepada setiap kami, kemudian kepada keluarga kami, supaya setiap orang Tuhan boleh dihinggapi takut akan Tuhan, dan kami mencintai kerukunan, mencintai kesatuan dan perdamaian, sehingga kami memelihara itu, dan kami ingin hidup di dalam kerukunan itu. Tuhan, karena kami tahu janji firman-Mu yang akan memberkati kami, sehingga kami bukan mengejar berkat, tapi kami dikejar berkat, karena kami mengejar kerukunan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang punya masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan hikmat, marifat, berikan Tuhan supaya mereka dibebaskan dari segala persoalan keuangan, hutang piutang. Mungkin mereka dalam studi karir mereka, keluarga mereka. Tuhan tolong memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sekarang akan melihat tentang apa itu Gunung Hermon. Mungkin saudara akan bingung ya, kalau kita melihat bicara tentang gunung, itu ada 3 gunung saat ini yang saudara akan melihat. Pertama, yaitu Gunung Sinai, tentu saudara akan melihat itu, di mana Musa berjumpa Tuhan. Gunung Nebo, di mana Musa mati di situ dan dikuburkan, dan tidak ada satupun yang tahu mayatnya. Gunung Hermon, gunung yang tertinggi, dan itulah yang memisahkan antara Israel, Lebanon, dan Suriah. Dan di atasnya ada salju abadi. Itu gunung tertinggi. Dan firman Tuhan selalu berkata tentang dari Gunung Hermon, embun atau air itu turun mengalir memenuhi semua bukit-bukit Sion, yaitu berkat Tuhan diperintahkan. Sehingga saudara, kita juga mengerti tentang Gunung Hermon. Ketika Tuhan ada di Kaisarea Filipi, itu kota atau desa atau kota kecil dekat dengan Gunung Hermon. Dan kemudian Tuhan naik ke gunung tinggi, tidak disebutkan gunung apa. Tetapi salah satu penafsiran, salah satu pandangan orang berkata itu Gunung Hermon. Tetapi tidak apa-apa saudara, mungkin ada yang berpendapat lain. Tetapi kita akan melihat firman Tuhan. Ketika Tuhan ada di gunung tinggi, maka dia ketika berdoa, mukanya bercahaya, berubah muka, saudara, wajahnya penuh kemuliaan, dan di samping kiri kanan ada Musa dan Elia. Tetapi bukan hanya itu, kita akan melihat dulu apa pesan Tuhan tentang Gunung Hermon ini, supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Kita lihat dulu Mazmur 133. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ingat, itu indah dan baik kalau rukun. Itu yang pertama, harus diciptakan, harus diadakan dan dijaga dan dipelihara. Yang kedua kita lihat, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang kedua adalah bicara keimaman. Bukan iman, tapi imam. Keimaman. Yaitu kita harus datang di gereja, kita harus mengikuti hierarki, kita harus rukun, tunduk, di mana urapan dari pemimpin turun, dari Tuhan ke pemimpin ke bawah turun. Tidak bisa dari bawah naik ke atas saudara. Karena Tuhan ada di atas memberikan berkatnya kepada pemimpin. Sehingga para pemimpin-pemimpin rohani ini saat seperti ini harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, di dalam masalah persoalan tantangan, di dalam pergumulan apapun juga, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita tetap sulit, tetapi berkat itu turun sampai kepada jemaat.
Saya selalu berdoa untuk para pemimpin supaya bersatu. Setiap kali doa berkat di dalam gereja saya, selalu doa bersatu supaya semua gereja dan para gembala jemaat bersatu. Disitulah supaya mereka itu dikejar berkat, bukan mengejar berkat. Supaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan hanya itu, supaya nama Tuhan, supaya Tuhan itu saudara diakui. Kenapa banyak orang tidak percaya Yesus dari Tuhan? Karena tidak ada kesatuan. Sehingga firman ini mengajarkan, mari para pemimpin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kepala keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kita semuanya, ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dari situlah berkat turun mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu tentunya harus ada kerukunan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komsel, dalam gereja. Kita hanya memelihara kerukunan, kita hanya menjaga kerukunan, kita harus menciptakan kerukunan. Walaupun kita mungkin, saudara, harus mengalah, harus mungkin rugi sedikit, tetapi nanti Tuhan yang akan mengurapi kita turun. Yaitu dari atas ke pemimpin turun ke bawah sampai kepada jemaat. Dan disitulah kemudian kita lihat yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkatnya. Sehingga gereja tidak perlu mengejar berkat. Jemaat tidak perlu mengejar berkat, tetap usaha. Berusaha yang baik, tetapi berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Firman Tuhan juga mengatakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Juga dikatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, maka akan diberikan. Itu kalau kita punya kesatuan, kerukunan, dan kita mau menghargai gereja, dan kita menjaga kesatuan di gereja, kesatuan hati, visi. Setiap orang harus meleburkan diri. Tidak boleh ego, walaupun mungkin kita nggak cocok, mungkin kita disakiti, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita nggak salah. Tapi kebanyakan saudara itu salah paham. Tetaplah menjaga kesatuan. Kita lihat dulu selanjutnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi gunung Hermon itu tertinggi. Dari situlah embunnya, saljunya, saudara, mengalir turun air itu. Terus turun sampai ke kota terdekat, yaitu Kaisarea Filipi. Setelah itu, kemudian turun ke sungai itu, masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea terus berjalan ke sungai Yordan. Terakhir kali, saudara, ke Laut Mati. Dead Sea. Dan Laut Mati, saudara, karena tidak dialirkan, makanya tidak ada kehidupan, karena tidak mengalir lagi. Dan firman Tuhan berkata, dari gunung tinggi Hermon itu, maka dicurahkan, dan kemudian mengalirlah. Urapan itu turun ke gunung-gunung Sion. Saudara, itulah menunjukkan hari ini betapa indahnya dan betapa baiknya kalau kita duduk diam rukun bersama. Dan kalau kita melihat, karena seperti minyak urapan Harun dari kepala ke leher ke jubahnya turun. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Setiap orang pasti butuh berkat, saudara. Ya, tetapi kita tidak boleh mentuhankan berkat. Kita tidak boleh mengutamakan berkat. Kita harus mengutamakan sumber berkatnya. Jangan sampai karena berkat kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita berdosa, merampas, membunuh. Kita menjadi hamba daripada uang itu. Kita harus menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Walaupun kita butuh uang, tapi tetap hamba Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami, supaya kami menyintai, menyukai, menjaga, memelihara, dan berkorban, mengalah demi menciptakan kerukunan. Karena disitulah indah dan baik. Tuhan, biarlah kami tetap bersatu di dalam gereja, menghargai urapan dari Tuhan melalui mimbar pemimpin sampai kepada para pekerja, jemaat kepada bawahan, supaya para pekerja, gembala semua boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, boleh menjadi saluran berkat firman, yang kemudian firman itu mengubah hidup kami, supaya kami boleh, Tuhan, bukan dikejar berkat, tapi bukan mengejar berkat, tetapi dikejar berkat. Supaya setiap kami bukan, Tuhan, supaya kami hidup ini
betul-betul kuasa Tuhan menyertai kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit dalam persoalan, masalah, pergumulan, tumpangan tanganmu di bagian yang sakit. Engkau dalam pergumulan keuangan, ekonomi, ya studi, karir, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena dari Hermon, embun itu turun mengalir ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Allah memerintahkan berkat-Nya kepada engkau yang suka mencintai kerukunan, yang menciptakan, menjaga kerukunan, dan yang selalu datang di rumah Tuhan, menghormati kasih firman Tuhan yang dari atas. Biar berkat ini turun di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan, disegarkan, diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.